Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Restiani dengan NIM 1806095, mahasiswi Administrasi Pendidikan 2018. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Diklat PIM. Langsung saja pada pengertiannya. Diklat kepemimpinan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan para aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural menurut Perka Lan nomor 25 tahun 2015 pasal 1 ayat 5. Diklat kepemimpinan bertujuan untuk memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur, sehingga mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu. Diklat PIM dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang diperlukan dan merupakan syarat bagi PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural. Diklat PIM terdiri atas Diklat PIM tingkat 1 adalah Diklat PIM untuk jabatan struktural eselon 1. Yang kedua, Diklat PIM tingkat 2 adalah Diklat PIM untuk jabatan struktural eselon 2. Selanjutnya, Diklat PIM tingkat 3 adalah Diklat PIM untuk jabatan struktural eselon 3. Dan yang terakhir ada Diklat PIM tingkat 4 adalah Diklat PIM untuk jabatan struktural eselon 4. Yang selanjutnya ada pelaksanaan Diklat PIM. Pelaksanaan Diklat sesuai dengan keputusan Lembaga Administrasi Negara nomor 558/10/6/2001 pada tanggal 10 Agustus 2001 tentang pedoman penyelenggaraan Diklat PIM tingkat 3 dilaksanakan di Badiklat Prof. Jabar selama 49 hari dengan alokasi waktu 360 jam sajian. Untuk kegiatan observasi lapangan dilakukan dengan mengadakan kunjungan ke instansi pemerintah, di mana sasaran itu ditetapkan sesuai dengan topik atau tema Diklat. Yang selanjutnya ada proses pembelajaran. Proses pembelajarannya meliputi yang pertama, jadwal. Perlu dibuatkan jadwal waktu untuk pembelajaran dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan. Yang kedua, ada proses kegiatan pembelajaran. Dalam proses kegiatan pembelajaran akan saling ada interaksi atau komunikasi antara widyaswara, peserta, pengamat, dan petugas sekretariat. Yang ketiga, ada setting tempat pembelajaran, meliputi setting ruang belajar, ruang sekretariat, dan sarana atau fasilitas pembelajaran, seperti laptop, LCD, dan sebagainya. Dan yang keempat, ada proses belajar. Dalam proses belajar itu terdiri dari satuan acara pembelajaran, bahan modul, dan bahan sajian. Yang selanjutnya, ada metode pembelajaran Diklat PIM. Yang pertama, metode pembelajaran ini digunakan dalam program Diklat PIM tingkat 3 Kemendiknas yang mencakupkan penggunaan metodenya sebagai berikut. Yang pertama ada ceramah dan tanya jawab. Kegiatan ceramah pada sisi perkuliahan merupakan kegiatan belajar mengajar, penyampaian materi yang mencakup semua mata ajar, seperti yang tercantum dalam struktur program. Di dalam ceramah ini diikuti tanya jawab sebagai penjelasan atau kelengkapan baik dari widyaswara dan peserta, sehingga sajian menjadi lebih dinamis dan menarik sehingga tidak membosankan. Yang kedua, diskusi. Diskusi merupakan bagian dari program pembelajaran yang melibatkan seluruh peserta yang dilaksanakan oleh masing-masing widyaswara sebagai bagian dari teknik atau metode dalam proses pembelajaran dalam mengungkapkan aspirasi atau pemikiran tentang permasalahan yang didiskusikan, sehingga dapat mempertajam dan melandasi dalam proses sajian tersebut. Yang ketiga ada simulasi dan permainan peran. Pada tahap simulasi ini,
peserta diajak dan dilibatkan dalam suatu kasus tertentu yang berkaitan dengan sajian yang diberikan, agar seakan-akan peserta merasakan dan mengalami apa yang diperankan atau disimulasikan pada materi yang disajikan. Dalam simulasi atau permainan peran ini menjadi bukti awal dan sebagai pengalaman yang nyata yang dirasakan oleh para peserta. Yang keempat, ada praktik. Kegiatan praktik ini dirancang agar setiap peserta memperoleh kesempatan menerapkan teknik atau prosedur yang dipelajari. Ini dilakukan berkenaan dengan materi yang disajikan, baik secara individu atau kelompok. Tujuannya agar peserta dapat melakukan atau membandingkan antara teori dan kenyataan di lapangan. Dan yang terakhir ada analisis kasus. Metode pembelajaran ini dirancang agar setiap peserta dapat mengalami atau merasakan dalam menghadapi kasus untuk dibahas dari materi yang disajikan. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana tingkat kesungguhan peserta dalam melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang diberikan dan dapat menyusun langkah-langkah untuk mengambil keputusan dari hasil analisis oleh peserta dari kasus tersebut. Pada lingkup ini, peran fasilitator atau widya iswara sangat penting dan dapat diharapkan memperkaya proses pembelajaran dengan menggunakan metode lain. Fasilitator tidak diperkenankan menggunakan metode tertentu yang tidak terkait benar dengan upaya mencapai tujuan pembelajaran. Fasilitator juga dilarang keras hanya menggunakan satu metode pembelajaran seperti ceramah saja. Yang selanjutnya, ada evaluasi kegiatan diklat. Evaluasi kegiatan diklat ini ditujukan kepada 3 aspek. Yang pertama ada evaluasi terhadap peserta, yang kedua ada evaluasi kinerja penyelenggaraan, dan yang ketiga ada evaluasi terhadap widya iswara. Yang akan saya bahas yang pertama itu evaluasi terhadap peserta. Penilaian terhadap peserta diklat meliputi 2 aspek, yaitu aspek perilaku, yaitu aspek sikap dan perilaku kepemimpinan dengan bobot 45%, dan aspek akademis atau penguasaan materi dengan bobot 55%. Dengan nilai terendah 0 dan nilai tertinggi adalah 100. Yang pertama, penilaian aspek sikap dan perilaku kepemimpinan. Unsur yang dinilai dalam aspek ini bobotnya masing-masing adalah disiplin 10%, kerjasama 10%, prakarsa 10%, dan kepemimpinan 15%. Pengumpulan informasi penilaian sikap dan perilaku kepemimpinan dilakukan oleh fasilitator atau widya iswara, penyelenggara atau pengamat, atau tenaga lain yang ditugaskan. Pengamatan aspek sikap dan perilaku ini dilakukan dalam seperti kegiatan belajar di kelas, kegiatan harian di asrama, kegiatan diskusi dan penyusunan kertas atau kerja atau tugas dan seminar, kegiatan olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya, kegiatan outbound dan kegiatan observasi lapangan. Dan indikator yang dinilai dari masing-masing unsur sikap dan perilaku kepemimpinan yaitu yang pertama disiplin. Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan peserta terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara. Indikator mengenai hal ini diperoleh dari seperti kerapian berpakaian, ketepatan hadir dalam setiap kegiatan, dan kesungguhan mengikuti setiap kegiatan, serta kejujuran dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas. Yang kedua ada kerjasama. Kerjasama dalam kemampuan untuk berkoordinasi dalam menyelesaikan tugas secara tim, serta mampu meyakinkan dan mempertemukan gagasan. Indikator kerjasama yaitu kontribusi dalam menyelesaikan tugas bersama, membina keutuhan dan kekompakan kelompok, tidak mendikte atau mendominasi kelompok, serta mau menerima pendapat orang lain. Dan yang ketiga ada prakarsa. Prakarsa adalah kemampuan untuk mengajukan gagasan yang bermanfaat bagi kepentingan kelompok atau kepentingan yang lebih luas. Indikatornya yaitu membantu menciptakan iklim yang menggairahkan. Yang kedua, mampu mengajukan saran untuk kelancaran diklat. Yang ketiga, aktif mengajukan pertanyaan yang relevan.
serta mampu mengendalikan diri, waktu, situasi, dan lingkungan. Dan yang terakhir ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan bersikap taat atas asas, bertanggung jawab, memiliki visi ke depan, serta mampu memperdayakan tim secara demokratis. Indikator kepemimpinan meliputi konsisten dan tanggung jawab, visioner, memberdayakan, serta demokratis. Penilaian terhadap sikap dan perilaku kepemimpinan peserta dilakukan berdasarkan pengamatan yang cermat oleh widya iswara, penyelenggara, pembimbing, pendamping, pengamat, dan lain-lain pihak yang secara fungsional bertanggung jawab dalam proses mengajar selama diklat berlangsung, baik kegiatan di dalam maupun di luar kelas. Yang kedua, ada aspek penilaian akademis atau penguasaan materi dengan bobot hasil ujian akhir 20%, kertas kerja perseorangan 15%, kertas kerja kelompok 10%, dan observasi lapangan 10%. Nilai aspek atau akademis penguasaan materi merupakan penjumlahan nilai bobot ujian akhir, kertas kerja perseorangan atau KKP, kertas kerja kelompok atau KKK, dan observasi lapangan atau OL dengan jumlah seluruh 55%. Dengan ketentuan yang pertama, ujian akhir. Ujian akhir terutama difokuskan pada aspek kemampuan kognitif dan bersifat komprehensif. Dilakukan setelah seluruh mata diklat dan kurikulum diklat PIM tingkat 3 diberikan. Penyiapan soal ujian akhir, penyelenggaraan ujian, serta koreksi dan penilaiannya dilakukan bersama lembaga administrasi negara. Yang kedua, ada penilaian terhadap kualitas dan penguasaan KKP. KKP adalah karya tulis yang disusun oleh setiap peserta berupa rencana kerja peningkatan kinerja yang akan dicapai setelah peserta kembali ke unit kerjanya masing-masing dan diseminarkan. Nilai KKP diberikan oleh widya iswara dan atau pembimbing pada saat pendalaman dan penyajian dalam seminar yang meliputi indikator sebagai berikut: identifikasi masalah, analisis masalah, pemecahan masalah, sistematika penulisan. Dan kualitas presentasi terdiri dari efektivitas teknik presentasi dan penguasaan materi. Yang selanjutnya ada penilaian terhadap penguasaan KKK atau K3. KKK adalah kertas kerja yang disusun oleh kelompok-kelompok peserta diklat dengan fokus bahasan sesuai dengan tema diklat PIM tingkat 3. Nilai KKK diberikan oleh widya iswara pemandu diskusi, penilai atau narasumber pada saat diskusi penyusunan dan seminar KKK. Yang meliputi indikator kesungguhan dalam partisipasi, kualitas hasil pemikiran, dan keefektifan penyampaian pertanyaan, jawaban, dan tanggapan. Yang selanjutnya ada penilaian terhadap penguasaan materi observasi lapangan. Observasi lapangan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan untuk melakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan praktek pelayanan publik untuk memperkaya penulisan KKK dan KKP. Penilaian observasi lapangan meliputi kegiatan dengan indikator yang pertama pelaksanaan observasi lapangan, kemampuan mengidentifikasi masalah, kemampuan menempatkan diri sebagai peserta diklat, praseminar, kualitas hasil pemikiran, teknik menyampaikan pertanyaan jawaban, seminar kemampuan mengakomodasi, presentasi kerja observasi lapangan, dan menerima masukan narasumber. Penilaian aspek akademis atau penguasaan materi ini dilakukan oleh penyelenggara, widya iswara, pembimbing, narasumber, dan moderator seminar. Dan yang ketiga ada hasil akhir kelulusan peserta. Evaluasi akhir dilakukan untuk menentukan kualifikasi kelulusan peserta oleh suatu tim yang terdiri dari Kapus Diklat selaku ketua tim rapat evaluasi akhir, Kepala Biro Kepegawaian Kemendiknas, pejabat dari LAN,
Kabin Program dan Evaluasi, para ketua penyelenggara, sekretaris, koordinator Widya Iswara. Evaluasi ditetapkan berdasarkan informasi yang dihimpun oleh petugas berikut: fasilitator mata diklat, petugas pengamat dari masing-masing satgas, pemandu pada waktu diskusi dan seminar, pemeriksa KKKP dan KKK, pemeriksa ujian dari lembaga administrasi negara, pimpinan dan pendamping kegiatan observasi lapangan, serta rapat pengambilan keputusan, juga menggunakan masukan dari para peserta dalam menentukan peringkat kelulusan. Yang keempat, ada kualifikasi kelulusan. Apabila nilai rata-rata akhir yang dicapai oleh peserta kurang dari 70 dinyatakan tidak lulus. Ketidakhadiran peserta melebihi 5% dari keseluruhan jumlah jam pelajaran sejak pembukaan sampai penutupan dinyatakan gugur. Dan yang kelima, ada sertifikasi. Kepada peserta diklat yang telah menyelesaikan seluruh program dengan baik dan dinyatakan lulus, akan diberikan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, atau yang disebut dengan STTPP. Yang selanjutnya, ada evaluasi kinerja penyelenggara. Penilaian kinerja penyelenggaraan adalah upaya untuk menentukan tingkat kinerja penyelenggara. Aspek yang dinilai terhadap kinerja penyelenggara ini sebagai berikut. Yang pertama, ada efektivitas penyelenggaraan. Yang kedua, kesiapan dan ketersediaan sarana diklat. Yang ketiga, kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana. Yang keempat, kebersihan kelas, asrama, kafeteria, dan toilet. Yang selanjutnya, ketersediaan fasilitas olahraga, kesehatan, dan ibadah, serta pelayanan terhadap peserta dan fasilitator. Sedangkan administrasi diklat peserta meliputi sejauh mana penatausahaan diklat telah dilaksanakan dengan baik, tersusunnya seluruh dokumen dan bahan-bahan diklat dalam satu file, dan yang ketiga, hasil diolah dan disimpulkan oleh penyelenggara sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan program diklat yang akan datang, dan bahan akreditasi lembaga diklat. Yang terakhir, ada evaluasi terhadap Widya Iswara. Aspek yang dinilai dari Widya Iswara adalah sebagai berikut. Yang pertama, pencapaian tujuan instruksional, sistematika penyajian, kemampuan menyajikan atau memfasilitasi sesuai program diklat, ketepatan waktu kehadiran dalam penyajian, penggunaan metode diklat, menggunakan sarana diklat, perilaku dalam memfasilitasi pelajaran, cara menjawab pertanyaan peserta, penggunaan bahasa, pembinaan motivasi kepada peserta, penguasaan materi, kerapian dalam berpakaian, dan kerjasama di antara para Widya Iswara atau fasilitator dalam tim. Penilaian terhadap kedua Iswara ini dilakukan oleh peserta dan penyelenggara diklat. Hasilnya diolah dan disampaikan oleh penyelenggara kepada setiap Widya Iswara pada masa yang akan datang. Sekian penjelasan mengenai diklat BIM dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.